Lu pernah gak cuy ngerasa ada hal-hal di dunia ini yang harusnya tuh cuman buat hiburan, tapi tiba-tiba berubah menjadi nyata? Kayak lo itu mau nonton live stream iseng acara eksorsis bohongan yang niatnya cuman buat naikin rating. Tapi pas lo sadar, bukan setannya yang lagi acting, tapi manusianya. Dan malam itu, di sebuah studio kecil yang udah penuh kabel, lampu panas, dan ego manusia, ada sesuatu yang ngintip dari balik bayangan. Bukan penonton, bukan subscriber, tapi sesuatu yang udah nunggu panggungnya sendiri. Gue ada satu cerita cuy, dimana satu acara live stream eksorsis bohongan berubah jadi tragedi kerasukan yang paling nyata yang pernah direkam kamera. Jadi gini cuy, di balik acara live streaming eksorsis bohongan tersebut, yang lo lihat cuman pendeta, lilin, sama orang kesurupan. Di mana ada dua otak yang ngerangkai acara live streaming tersebut. Sebut saja namanya Max, si pendeta gadungan yang suka ngelawak tapi berlagak suci cuy. Dan satu lagi sutradara live streamingnya yang otaknya itu penuh dengan angka statistik dan view count. Kita sebut aja namanya Drew. Keduanya ini udah bertahun-tahun nipu penonton cuy. Eksorsis settingan lah, setan palsu lah, make up murahan. Semua demi satu hal, yaitu rating. Tapi malam itu menjadi malam yang berbeda. Mereka telah merekrut satu talent perempuan, cantik dan profesional tentunya. Dan yang tanpa mereka sadari, si talent ini bakalan menjadi pintu. Bukan pintu studio cuy, tapi pintu buat sesuatu yang lain. Acara live streaming pun akhirnya dimulai cuy. Max memakai jubahnya, Drew sang sutradara mengecek suara, dan kru yang lain sibuk dengan peralatannya masing-masing. Si talent perempuan tadi sudah diikat di kursi dan tentunya pura-pura kesurupan cuy. Awalnya semua sesuai dengan skenario. Si talent ngegeleng dikit, ngorok dikit, dan make upnya pun mulai retak-retak tipis lah. Lalu tiba-tiba satu lampu spotlight mati cuy. Live chat pun langsung rame. Wih, real nih, beneran nih cuy. Beneran kesurupan, ya begitulah ramenya chat waktu itu cuy. Tapi yang mereka belum tahu, itu baru pembuka. Si talent ini tiba-tiba diam, mendadak tenang, gak sesuai skrip. Dia itu nunjukin ekspresi kosong. Kosongnya tuh aneh cuy, kayak seseorang yang di dalam tuh lagi nguping. Dan dari mulutnya tuh keluar suara, tapi bukan suara manusia. Halo, Max. Di situ cuy, Max yang ngedengar itu langsung ngeblank. Ya karena nama Max gak ada di skrip cuy, gak ada di cue card, dan gak pernah juga disebut ke talent. Si talent atau sesuatu yang ada di dalam dirinya mulai tersenyum. Tapi senyumnya bukan kayak manusia, kayak senyum orang yang tahu rahasia lo dari kecil. Max pun panik dong.
Kru juga pada bingung. Tapi yang paling tololnya lagi nih, si sutradara, si Drew, malah mikir itu adalah viral moment cuy. Sementara itu cuy, si setan yang ada di dalam tubuh si Talon mulai ngomong hal-hal yang gak mungkin diketahui oleh seorang manusia. Rahasia masa lalu Max, kebohongan-kebohongan kecil yang dilakukan oleh Drew, dan dosa-dosa kecil para kru yang mereka pikir cuman diri mereka yang tahu. Setiap kalimat yang keluar itu makin nusuk. Bukan teriakan setan, tapi kalimat manusia yang disampaikan dengan ketepatan setan. Ada horor yang gak butuh suara keras cuy, tapi cukup dengan satu kebenaran yang selama ini lo simpan. Si Talon ini tiba-tiba mulai pecah emosinya. Tubuhnya itu mulai gemetar. Bukan kayak di film-film eksorsis murahan ya cuy. Matanya tuh naik perlahan, dan pupilnya itu makin melebar. Max ini akhirnya tuh sadar cuy, kalau ini bukan acting. Setan yang berada di dalam tubuh si Talon mulai ngerusak peralatan dan ngebuat nge-freeze wajah si Talon menjadi bentuk wajah yang terlalu diam buat manusia. Dan setannya itu bilang gini cuy, "Kalau kalian mau semua orang di ruangan ini selamat, kalian ikuti perintah gue." setiap tantangan yang diberikan oleh setan itu cuy, bukan soal fisik, tapi soal moral. Nyuruh Max si pendeta palsu ini mengakui semua dosanya. Nyuruh Drew si sutradara ini mengakui semua tipu-tipunya. Termasuk nyuruh kru mereka buat buka aib mereka ke jutaan penonton. Akhirnya cuy, satu demi satu kebenaran mulai jatuh. Dan setiap kebohongan yang mereka ungkap membuat si setan yang berada di tubuh Talon itu menjadi makin kuat. Bukan karena dosa-dosa mereka menjadi makanan si setan ya cuy, tapi cuy, karena para penonton menikmati kejatuhan manusia melebihi kejahatan setan itu sendiri. Live streaming saat itu udah mencapai penonton dan rating paling tinggi sejak acara itu dimulai. Si setan yang masih berada di dalam tubuh Talon itu pun tersenyum cuy, karena dia bukan hanya menjadi pengendali ruangan di tempat live streaming tersebut. Dia telah berhasil menjadi pengendali dunia digital. Dan di titik itu cuy, si setan itu ngomong satu hal yang ngebuat semua orang yang berada di dalam ruangan live streaming itu nge-freeze. "Terima kasih ya, karena kalian kasih gue penonton yang gue minta." Akhirnya, semua lampu studio itu mulai meredup cuy. Bukan karena gelap, tapi kayak ada bayangan yang mulai menutupi semuanya. Si Talon akhirnya kolaps, tubuhnya tenang, dan setannya pindah. Bukan pindah ke Max, bukan pula pindah ke Drew, tapi yap, dan itu tadi cuy adalah kisah dari film horor live stream yang sempat dianggap murahan. Tapi justru film ini nunjukin satu hal. Di era digital ini, kamera bukan lagi alat hiburan, tapi kamera
adalah portal. Dan judul filmnya cuy, The Cleansing Hour tahun 2019. Buat lo yang udah nonton film ini, komen-komen di kolom komentar ya. Dan buat lo yang belum nonton dan penasaran dengan setan yang kebelet viral ini, lo wajib nonton film ini. Malam ini, jangan liatin bayangan di belakang HP lo. Siapa tahu dia juga lagi liatin lo. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.